Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwatis syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarwiyah rahimakumullah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, bulan suci, bulan istimewa, bulan penuh ampunan, yakni bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan nikmat umur panjang yang Allah berikan tidak kita sia-siakan begitu saja. Mari kita isi dengan segala amal kebaikan agar kita mendapatkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang kekal abadi. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekedar mukadimah, ambo cukupkan demikian saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang berbahagia. Sebelum masuk kepada materi ceramah, ada rancaknya ambo memperkenalkan diri terlebih dahulu di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Nama ambo Susilawati, negeri asal Koto Hilalang, kecamatan Ampe Angke. Negeri asal Koto Hilalang, cuma merantau ke Kubang Putih. Ambo 7 bersaudara, Balimo merantau, Tigo merantau ke Riau, Badu merantau ke Pulau Jawa. Adik dan di bawah ambo merantau lo juga ke Gulai Bancah, tinggal ambo surang merantau lo ke Kubang Putih. Merantau lo awak merantau di Sabali Dapua. Profesi ambo sehari-hari guru PAI, guru agama di SD Negeri 17 Bonjo Alam, kecamatan Ampe Angke, Ampang Gadang, Taki Siko. Ambo lah berkeluarga, suami ambo orang laki-laki. Sama-sama guru agama SD. Ambo guru agama SD di kecamatan Ampe Angke, beliau guru agama SD di kecamatan Canduang. SD 10 Batang Silasiah, Ponggo, Bukit Para Tabu. Lah pernah bapak-bapak, ibu-ibu kan? Kami menikah tahun 1999. Alhamdulillah lah diagia oleh Allah karunia 3 orang anak, 2 padusi, seorang laki-laki, yang laki-laki di tengah. Barangkali untuk perkenalan ambo cukupkan demikian. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ke, pengajian yang akan ambo sampaikan berjudul Taubat. Taubat bukanlah satu kata yang asing di telinga. Awak lah cuk mananga kata-kata taubat. Apa taubat yang awak ketahui selama ko? Meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah awak karajon di masa yang lampau. Itu namanya awak bertaubat. Awak meminta ampun kepada Allah.
Menurut Imam Qushairi, seorang ulama besar, nan kecenya yang bertaubat itu sebenarnya adalah bangkitnya hati dari kelalaian karena melihat, karena merasakan akibat dosa. Dosa kok ada akibatnya ke diri sendiri. Apa akibat dosa? Hati tidak pernah tenang, hati tidak pernah lapang, hati tidak pernah gembira. Kalau lataraso dua itu tuh sentakkan jiwa, ucapkan kalimat taubat. Apa kalimat taubat? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada ulama yang mengatakan at-taubatu ala dzambi kasabun ala thawbi. Taubat atas segala dosa bagaikan sabun pada kain yang kotor. Awak punya kain yang kotor, disasah pakai sabun. Disabuni, kemudian digunda, dikucek-kucek, direndam kayak berulang-ulang mata itu. Akhirnya berasia. Awak punya kain kumuh disasah tapi tidak pakai sabun. Nama berasia, disasah pakai sabun atau tidak pakai sabun? Lebih berasia pakai sabun. Makanya bertaubatlah kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar, maka diri wako jiwa wako akan bersih dari segala dosa. Untuk apa berasia-berasiana dari dosa? Supaya nanti kalau hari kiamat awak langsung saja masuk surga, awaklah berasia dari segala dosa. Ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari kiamat nanti rencananya singgah di neraka sebentar dah. Tidak. Awak ingin langsung selandanya masuk surga, makanya bertaubat kepada Allah. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Artinya taubat nan batu taubat. Taubat nan sabananya ndak taubat bagara-gara. Taubatnya taubat tahi ayam, bukan taubat sambalado. Taubat tahi ayam, awak kalau tapijak tahi ayam baru tapijak sadar, jijik bangkit jijik wak pai wak sekali membarasian. Wak barasian sabarasi-barasiannya. De awak ingin diri wak barasian. Itu yang hakikatnya taubat nasuha. Ada orang yang taubat sambalado. Dia bertaubat, dia tahu masa dirinya berdosa, bertaubatnya. Sudah tu ulang lah lihat. Dah lupa lah yang tadi ulang lah lihat. Kamu tak itu orang kalau taubat sambalado, padeh. Tapi kalau habis padehnya ulang lah lihat. Itu gara-gara namanya. Yang disuruh dalam Al-Quran adalah taubat nasuha. Ada seorang pemuda, seorang anak muda bertanya kepada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin A'zam. Yang ditanyanya, Ustaz, ambo risau dengan diri yang bogong. Entah manga ambo lalai dari bertaubat. Bagi ambo babek dosa tu mani, makanya ambo lalai bertaubat. Apa kece Ibrahim bin A'zam? Babek dosa mani. Iyo. Kalau you mani dan kau babek dosa, dengarkan nasihat ambo. Sia yang bagi engkau rasaki di dunia kau? Jawabannya Allah. Engkau diagih rasaki oleh Allah. Sudah tu engkau lakukan je perbuatan dosa. Lai kau manusia yang tahu diuntung engkau. Rasaki dari Allah tetap jadi tadimu dinikmati, tapi dosa dipapuik juga. Di mana engkau tinggal gini? Ambo tinggal di bumi. Bumi kau milik sia, bumi kau milik Allah. Kalau yang kau babek dosa, tinggalkan bumi Allah kau. Pailah babek dosa tapi keluar dari bumi kau.
Kecil pemuda tadi, kama mau kapai, ndak ada tempat tinggal untuk manusia selain bumi ciptaan Allah. Lah dia kia tumpangan hidup dia Allah. Masih juga bapak dosa. Manusia macam apa engkau? Kecil Ustaz Ibrahim bin Azam. Engkau tahu tak Allah itu bersifat Al-Basir. Allah itu maha melihat. Tahu? Tidak malu kan engkau berbuat dosa sementara dicali oleh Allah. Allah itu melihat dimanapun engkau berbuat dosa. Tahu? Alangkah engkau menjadi manusia yang tak tahu diri. Wahai anak muda, nanti katikulah datang masuknya malaikat maut akan mencabut nyawa engkau. Taluk engkau mengecewakan malaikat Israel. Tunggu dulu Israel, tunggu lu. Jangan kini lu cabut. Lai bisa bantu itu. Kecek Ibrahim bin Azam. Keceknya, ndak bisa. Ambo tahu apabila sampai ajal seseorang ndak bisa minta dimajukan, ndak bisa minta dimundurkan. Malu kok bisa. Nanti kalau harilah kiamat, engkau akan diiri, diseret oleh malaikat Malik ke dalam neraka, dicampakkan tubuh engkau ke neraka jahanam. Lain taluk engkau bertahan, ndak engkau ndak taluk masuk neraka jahanam. Lain taluk melawan kekuatan malaikat Malik. Jawaban pemuda tadi, ndak taluk. Pastilah kekuatan malaikat jauh lebih besar daripada kekuatan hamba sendiri. Kalau ndak taluk, manga masih amu aja obek dosa. Tahu nak engkau keadaan di dalam neraka itu serupa apa? Allah lah menerangkan dalam surah Al-Haqqah ayat 36 dan 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan di dalam neraka itu kecuali darah bercampur nanah. Lain katalu engkau makan itu. Sian engkau makan darah bercampur nanah tadi. La yakuluhu illal khati'un. Tidak ada yang akan memakan darah dan nanah itu nanti di dalam neraka kecuali orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak sempat bertaubat sebelum ajal menjemput nyawanya. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Allah lah menciptakan sarungku, Allah lah menciptakan neraka. Allah masukkan uranan elo-elo, uranan taat-taat ke dalam sarungku. Allah masukkan uranan ikar, uranan durako ke dalam neraka. Itu aja gunanya taubat teh. Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Allah tu maha tahu, tu mangkonya ada taubat untuk awak. Allah tu maha tahu bahwasanya setiap manusia yang terlahir ke atas dunia ini tantangannya sangat berat. Tantangan awak lahir ke dunia kok sangat baik. Saku liliang badan. Di kanan hawa, di kiri nafsu, di muka dunia, di belakang setan tukang tunduk-tunduan. Karena ditunduhnya kamu kok tunduk ke suap, tunduk ke kida, sehingga awak terlanjur berbuat maksiat. Itu mangkonya ada taubat. Allah itu maha Rahman dan Rahim. Bila taubat buat terakhir diterima oleh Allah? Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketikalah berada di daki Nabi Muhammad, kecil malaikat Jibril, wahai Muhammad, ambo datang kepada engkau untuk menyampaikan pesan dari Allah. Apa pesan dari Allah ya Jibril? Sampaikanlah. Ya Muhammad, Allah berpesan, tolong sampaikan kepada umat engkau bahwasanya akan diterima taubat seorang hamba setahun sebelumnya meninggal. Setahun itu 365 hari, 2 balik bulan. Kecil Muhammad, ya Jibril, setahun lagi umat ambo ke meninggal, itu pati terakhir terimanya taubat. Jangan
engkau minta keringanan wahai Muhammad. Iyo, ambo khawatir ambo lasa tahun lagi meninggal man ambo nyolah ka bertaubat, nyolah ka melakukan elo-elo. Khawatir ambo baru. Baiklah, ambo sampaikan. Kali yang kedua Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah telah berpesan untukmu. Tolong sampaikan kepada umat engkau bahwa akan diterima taubat seorang hamba sebulan sebelumnya meninggal. Kecil Nabi Muhammad, sebulan itu kan 30 hari. 30 hari 30 kali 24 jam. Jibril masih terlalu panjang, sebulan tuh baru. Tuh barato. Tolonglah, mohon sampaikan kepada Allah pakai T jangkau katunya, jangan sebulan lah. Baliklah Jibril balik. Kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Allah lah merubah kata yang sebelumnya. Apa? Wahai Muhammad, kecian kau umat engkau akan diterima taubat seorang hamba sehari semalam sebelum dicabui angoknya. Kecik Jibril, kecik Muhammad, sehari semalam 24 jam, sajam 60 menit, 24 kali 60 menit. Masih panjang je baru tu Jibril. Tolong singkir cele. Bantu itu benalah cintanya Nabi Muhammad kawa umatnya. Engkau masih minta keringanan wahai Muhammad. Iyo Jibril, tolong sampaikan. Minta pakai T katunya, janganlah sehari semalam. Baiklah, kali yang kampe kecil Jibril. Wahai Muhammad, ikulah keputusan final dari Allah. Tidak bisa engkau minta diringankan celek. Tak bisa minta diubah ledo. Allah lah berpesan, ikut pesan yang terakhir tentang hal dan ikut. Apa pesan Allah ya Jibril? Sampaikanlah. Kecil Jibril, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung, yaqbalu taubatal abdi, akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, salamu angoknya alun lai di kerongkongan. Kalau alun di kerongkongannya alai masih diterima taubat. Baiklah Jibril, kamu sampaikan kepada umatku. Jadi bila batik terakhir diterimanya taubat, ketika ango di kerongkongan laba bunyi-bunyi ango di kerongkongan suka hati yo ndak terima taubat itu. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Malaikat maut mencabui ango ampe kali cabui. Ndak sekali cabui lah, ampe kali cabui. Dan pertama dicabuinya oleh malaikat maut dari tapak kaki sampai lutut. Makanya orang nangkapai itu dan dingin dulu adalah tapak kaki sampai lutut. Sementara paunya masih angin, badannya masih angin, mukanya masih angin. Berarti tahap 1. Tahap nan kedua dicabuinya dari lutut sampai pinggang. Makanya pinggang ke bawah dingin, sementara pinggang kaki masih angin. Berarti malaikatlah mencabui tahap nan kedua. Tahap nan ketiga Allah malaikat cabui dari pinggang sampai dado. Makanya dado ke bawah lah dingin, katanya masih angin. Tandanya tu tahap nan ketiga. Tahap nan kampe dari dado kemudian putus di tenggorokan. Aikolanya yang lam yughargir, ango di tenggorokan. Kalau lah sampai di siku ango, ndak ada oleh cerita bertobat, ndak akan diterima taubat waledo. Ada pula yang mengatakan, oh kalau lebaran seransu malaikat mau mencatat mencabui ango bisa katanya. Beko kalau lah dingin tapak kaki baca astagfirullah. Bisa betul itu Bapak Ibu? Bisa kira-kira? Tak bisa. Bahang kau tak bisa. Kalau lah dingin tapak kaki artinya lah mulai malaikat maut karajo. Kalau lah mulai malaikat maut karajo, ketika tu pikiran aku tak normal ya. Hati aku tak berfungsi lah. Jadi tunda-tunda bertaubat tu. Oh lain mah berasuransu kecil ustazah mau besok lah dingin setapak kaki berastagfirullah. Tak bisa. Kalau lah mulai malaikat maut bakarajo di tapak kaki,
Nanti bo ke dalam pikiran wak ke dalam hati apa nampal yang banyak takana dewa ketika sedang sehat-sehat kini. Itulah nanti bo. Kalau pangan awak piti ke piti arato ke arato saja, itulah nanti bo ketika sakaratul maut. Kalau pangan awak makanan kema itu pula lah yang tipu. Kalau awak mabuk berhias ke berhias saja, itu pula lah yang tipu. Nampal yang banyak dalam pikiran wak ketika sehat-sehat kini, itulahnya nanti bu ketika sakaratul maut. Jadi hati-hati, jangan terlalu dikuasai oleh dunia. Kesenangan dunia jangan dimasukkan ke siku, jangan masukkan ke siku. Supaya nanti ketika proses sakaratul maut awak mudah mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan akhir perkataannya la ilaha illallah, inyo akan masuk surga. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita taubat sedini mungkin. Kini-kini ku bertaubat ketika badan sehat-sehat, jangan ditunda-tunda. Orang yang suka menunda-nunda taubat bekola bisuala itu adalah merupakan pertanda orang yang akan mendapatkan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Taubatlah kini-kini, jangan ditunda. Aduh yang orang alasan orang menunda-nunda, ambo nanti-nantilah taubat, ambo mudo, rambut yang masih hitam bersadu. Memangnya tidak ada orang yang mati yang buahnya masih hitam? Banyak. Ambo besok setelah taubat, kalau ambo lah banyak putih, kiranya udah sempat putih awal mati. Ambo besok sajalah, kalau lah umur 60 katih baru ambo bertaubat. Banyak orang yang mati sebelum dah 60, banyak. Ada lah yang mengejar nantilah ambo bertaubat kalau lah sakit-sakitan, kalau lah sasa ambo ketika baru bertaubat. Banyak orang yang meninggal tanpa diawali dengan gejala sesak nafas, sedang duduk rancak-rancak lalu juga, sedang lalu baru setengah jam baru mengalek lalu malaikat maut. Bahkan tak tahu bila ajal wak. Makanya Allah berpesan dalam surat Ali Imran 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatun arduha samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Sari'u, bersegeralah, segeralah ku artinya jadi tunda-tunda, kini ko juga. Satu dosa yang kita buat artinya kita membuat satu bintik noda di hati. Cik dosa cik bintik noda di hati. Dua dosa dua bintik noda. Tiga dosa tiga bintik noda. 1000 dosa 1000 bintik noda. Hatiku kalau lah banyak bintik noda karena dosa, akhirnya menjadi hitam legam. Akhirnya menjadi hati yang kotor. Hati yang kotor bertahun-tahun akhirnya menjadi hati yang keras. Kalau hati lah kareh, makanya salat tidak bisa khusyuk. Sedang salat pangana malayang-layang kian kemari. Mangko payah bana menundukkan pikiranku ke Allah. Mangko payah bana mengarahkan hatiku cuma kepada Allah. Bisa jadi awak dia banyak dosa, hatiku lah banyak noda-noda hitam yang tak kunjung dibasuh dengan istighfar selamuku. Makanya tidak bisa khusyuk. Memasukkan rasa khusyuk ke dalam hati, sementara hatiku banyak dosa, sama cuma masukkan ayam ke dalam kandang, sementara di dalam kandang ada musang. Amu ayam tu masuk, ndak amu ayam, aku yang melanya. Jadi baca rohnya supaya amu ayam ku masuk.
Sia musang terlalu. Kalau lah keluar musang tu baru amu ayam tu masuk. Baca doa masuk rasa khusyuk ke dalam hati, bersihin dosa dulu. Bersihkan dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu ada 3 syaratnya. 3 syaratnya. Yang pertama menyesal, betul-betul menyesal. Baru orang betul-betul menyesal ketika mengucapkan kalimat istighfar keluar air matanya. Orang yang bertaubat kepada Allah lalu menetes kedua air matanya, maka Allah hapuskan dosanya dalam sekejap, seperti cepatnya kering dedaunan yang ditimpa hujan lebat kemudian disapu oleh angin kencang. Hari hujan labe, daun-daunan basah, dak lama sudah tu tibu angin kencang. Capek kariang daun tadi? Iyo, secapek itu pula lah Allah menghapuskan dosa bagi orang-orang yang bertaubat dengan mengeluarkan air matanya. Maha caranya supaya nak keluar ya matua ketika bertaubat. Orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, baginya dosa itu dia ibaratkan bagaikan gunung yang berjalan ke arahnya, yang siap menghimpit badannya. Ngari yang dosa banyak, dosa banyak. Ya Allah, bayangkan gunung kami impor ngeri, dewa sangat ngeri dosa tu kami impor, maka keluarlah ayam. Kalau awak lain betul-betul beriman kepada Allah. Sebaliknya orang yang fasik, imannya ndak bana, baginya dosa itu bagaikan nyamuk yang hinggap di puncak hidungnya. Baing rangi hingga di puncak hidung. Baginya dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang membahayakan dirinya. Siapa yang itu? Orang fasik, nyelai Islam tapi melanggar ajaran Islam secara sadar. Makanya tidak bisa bertaubat dengan taubat nasuha. Yang pertama menyesal, betul-betul menyesal. Dan kedua istighfar, ucapkan istighfar sebanyak mungkin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengucapkan astagfirullah itu sampai mungkin ia dari hati baru keluar dari mulut. Jangan mulut saja tapi hati tak ikut. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi hati tak satu. Itu nak taubat nasuha. Astagfirullahaladzim kok dalami makna dia. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku mohon ampun kepada Allah. Ia benar-benar dari hati, Wan. Makanya mengucapkan kalimat istighfar tu tak bisa capek-capek, tak masuk rasanya. Yang baca astagfirullah 33 kali, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Kurang masuk rasanya. Akhirnya awak alun bertaubat dengan taubat nasuha. Ucapkanlah istighfar dengan sepenuh hati, dari dalam hati baru keluar di mulut. Selain menghapuskan dosa, kalimat istighfar ada pula faedahnya untuk awak. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man lazimal istighfara, siapa yang membiasakan lidahnya mengucapkan kalimat astagfirullahalazim, ja'alallahu lahu, Allah menjadikan untuknya yang pertama min kulli hammin farahan, dari setiap kesedihan Allah berikan kebahagiaan. Wa min kulli dhaikin makhrajan, dari setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah beri dia rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Jadi jangan di samping menghapuskan dosa-dosa kalimat istighfar kok, fungsinya yang lain ada 3. Kalau sedih, kemudian Allah tukar kesedihan dengan kebahagiaan. Awak dalam keadaan sempit, Allah ganti kemudian dengan kelapangan. Sudah tahu awak dalam keadaan susah, mana susah, Allah lagi awak rasaki dari sumber yang tak disangku-sangku. Baca rohnya, biasakan lidah mengucapkan kalimat istighfar sebanyak mungkin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Laya dojo wakatu astagfirullahalazim. Bulia sambil karajo, bulia. Nam penting penganakkan ke Allah. Astagfirullahalazim,
Astagfirullahaladzim. Nabi kita Nabi Muhammad minimal paling seketik beliau mengucapkan kalimat istighfar sehari semalam 70 kali. Nabi Muhammad ko beliau lah dapat karici masuk saruku, istighfarnya paling seketik 70 kali sehari semalam. Bapak ibu lah do yang dapat karici masuk saruku. Allah alun. Harusnya lebih baru 70 atau kurang? Lebih harusnya. Ya, ucapkanlah istighfar sebanyak mungkin. Dosa dihapuskan, kemudian dapatlah keuntungan yang 3 tadi. Sudah tunan ketiga syarat taubat nasuha adalah berjanji, betul-betul berjanji. Berjanji dengan diri sendiri, berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalaulah istighfar wak dari dosa naniko, Allah jangan diulang je kesalahan itu. Kalau wak ulang juga, itu main-mainkan Tuhan wak nama itu. Al mustaghfiru ala dzambi wal musirru ala dzambihi. Orang yang istighfar atas dosanya, kemudian dia ulang-ulang kesalahan yang sama. Kal mustahzi'i rabbahu, dia itu seperti mempermain-mainkan Tuhan. Maka Tuhan dipermain-mainkan. Bayang salah awak sebagai orang gae, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, dipermain-mainannya dia anak awak. Kira-kira taberangan anak tu tidak. Iyo, maka ibu dipermain-mainan pici aja. Ayah dipermain-main petap aja. Bantu itu pula lah seorang hamba yang bermain-main dengan kalimat istighfar begitu dipici oleh Allah, ditapu oleh Allah. Artinya apa? Kalau berulah-ulah mempermainkan kalimat istighfar, kemudian Allah hagi awak musibah, Allah hagi awak penyakit, Allah hagi awak kesulitan hidup, bisa jadi itu adalah akibat dari bermain-main dari kalimat astagfirullahalazim. Kalau lau ucapkan kalimat astagfirullahalazim ate dosa naniku, jangan diulang je dosa itu. Jangan Allah dipermain-mainkan. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, banyak di antara awak yang merasa ambolah bertaubat. Ambolah bertaubat dengan taubat nasuha. Kalau yolah bertaubat dengan taubat nasuha, maka tandonya ada 2. Tandonya masuk taubat lah nasuha, taubat lah diterima oleh Allah. Dan pertama, hati aku selalu merasa bahagia. Apapun keadaan wak, hatiku selalu merasa bahagia. Awak selalu ceria. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kayu, hatiku bahagia. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, hatiku selalu tenang, bahagia. Dalam keadaan bapiti, tidak bapiti, mana keadaannya, dalam keadaan rami, sedang surang-surang, hatiku selalu bahagia. Tandonya awaklah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Tandonya Allah lah menerima taubat wa. Dalam surat Ali Imran 112, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah. Ditimpakan rasa ketidakbahagiaan di hati mereka manusia di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Awak kalau lah batu-batu bertaubat kepada Allah, berarti hubungan awak dekat, makin dekat dengan Allah. Awak kalau makin dekat dengan Allah, pasti awak selalu berjalan dalam ketaatan, selalu berbuat taat. Tak mau awak berbuat maksiat, sebab awak lah dekat je Allah. Itu tandanya taubat wala nasuha. Sudah tenang kedua, orang yang sudah diterima taubatnya, orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha, jauh dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Iri dan dengki. Senang mencari orang susah mencari orang senang. Kalau taubat wala nasuha, tak ada dua daki terus. Kalau orang senang, saudara awak senang mendapat nikmat, wak ikutlah senang. Kalau saudara awak sakit, saudara awak dapat musibah, wak ikut prihatin, turut bersedih hati. Lah sehat jiwa tu jauh dari penyakit hati. Tak ada iri dan dengki, tandanya taubat wala nasuha. Sudah tu awak tak ada sifat
tinggi hati. Atau tinggi hati merasa lebih dari orang lain, merasa sombong. Awak sejenan santiang, awak sejenan hebat, awak sejenan baga, awak sejenan kayu. Awak tinggikan diri, awak rendahkan orang lain, itu orang tinggi hati. Kalau awaklah bertaubat dengan taubat nasuha, terjauh dari sifat tinggi hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Takkan pernah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji bayam. Buang rasa sombong, tandanya taubat Allah, taubat nasuha. Kalau alun bisa le membuang sifat sombong, tandanya taubat wa alun le taubat nasuha. Tandanya taubat wa alun le diterima oleh Allah. Sudah tuh orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha terjauh dari sakit hati. Seketik-seketik sakit hati, mengecek orang mati itu sakit hati, mangku orang sakit hati, banyak namanya menyakian hati. Tandanya lain taubat alun lain taubat nasuha. Jauhilah sakit hati, jauhilah tinggi hati, jauhilah iri dan dengki. Insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah. Insya Allah kita sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita kasadonyo mampu bertaubat dengan taubat nasuha sebelum ajal menjampai kita. Mudah-mudahan mati kita nantinya hendaknya berasih dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Allahumma akhtim ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan, tutuplah ajal kami dengan akhir yang baik dan janganlah Engkau tutup ajal kami dengan akhir yang buruk. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni min ibadik wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kami orang-orang bagian dari orang-orang yang membersihkan diri, dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sailin. Itulah tausiah kita pada malam hari ke. Salah dan janggal dalam penyampaian, ambo minta maaf dan sagadang-gadangnya. Wabillahi taufiq